Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uluya, NIM belakang 097 kelas Agribisnis C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas usaha tani, tentang perencanaan usaha tani komoditas singkong yang ada di daerah Bangkalan. Baik, selanjutnya pembahasan. Untuk pembahasannya terdiri ada 3. Yang pertama, latar belakang. Kedua, analisis. Ketiga, kesimpulan. Selanjutnya, di bagian latar belakang. Tanaman singkong merupakan salah satu makanan sumber karbohidrat bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Setelah padi, jagung, singkong ini dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, karena kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 32,4 gram serta 567 kalori dalam 100 gram singkongnya. Nah, selain itu, singkong juga memiliki kandungan unsur-unsur lain seperti air, protein, mineral, zat kalsium, dan fosfat. Nah, untuk tanaman singkong ini merupakan salah satu dari 7 komoditas tanaman, di mana tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, untuk aspek non-finansialnya, komoditas yang ditanam itu adalah singkong dengan luas lahan yang digunakan dalam perencanaan usaha tani ini adalah 6.500. Dan lahan ini milik pribadi Ibu Talsia, dan lahan ini terletak di sebelah barat Desa Gili, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Nah, dalam setahun tidak hanya ditanam singkong, tetapi berbagai tanaman seperti jagung, kacang tanah, dan bengkuang. Nah, lahan ini merupakan lahan milik sendiri, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Nah, usia tanam singkong ini sudah jalan 4 bulanan. Nah, untuk pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan yaitu pemupukan dan penyemprotan pestisida. Nah, dalam pemupukan ini dilakukan 2 kali dalam 1 kali masa tanam supaya tanaman tersebut subur. Nah, sedangkan untuk penyemprotannya ini dilakukan 4 kali dalam 1 kali masa tanam supaya terhindar dari hama. Variabel finansialnya di bagian variable cost ini kebutuhannya itu benih jumlahnya 30 kg, harga satuannya itu 8.000, nah biayanya 240. Nah, untuk pupuk urea itu 200 kg dan harga satuannya itu 130.000 dan biayanya itu 520.000. Nah, untuk kebutuhan selanjutnya pupuk SP36. Nah, ini jumlahnya 150 gram dan harga satuannya itu 140.000 dan biayanya itu 420.000. Nah, untuk insektisidanya itu jumlahnya 250 ml atau 3 botol. Harga satuannya itu 116.000. Nah, jadi biayanya itu 348.000. Nah, totalnya itu 1.528.000. Nah, untuk variable cost ini adalah jenis biaya yang dikeluarkan setiap 1 kali masa produksi dan disesuaikan dengan kebutuhan volume kegiatan usahanya. Usaha bergantung pada output merupakan biaya bahan habis pakai. Nah, untuk biaya peralatannya itu kebutuhannya spray 1, pompa air 1, traktor ember 3. Nah, untuk kebutuhan sprayer 1 ini umur ekonomisnya 60 bulan. Nah, harga satuannya itu 600.000, nilai awalnya itu 600.000 dan biaya dispresinya 10.000. Nah, pompa air satunya itu 60 bulan dan harga satunya itu 3 juta dan nilai awalnya juga sebesar 3 juta dan biaya
depresinya itu 50.000. Nah, untuk traktornya itu umur ekonomisnya tidak ada. Untuk biaya depresinya itu langsung 600.000. Nah, untuk embernya itu 3, jadi umur ekonomisnya 24 bulan dan harga satunya itu 30.000 dan nilai awalnya itu 90, jadi 3750. Totalnya 663.000. Nah, untuk biaya peralatan ini merupakan bagian dari biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang tidak pernah setiap kali masa produksinya itu baik terdapat penurunan atau kenaikan output. Nah, biaya depresi ini juga termasuk bagian dari biaya tetap. Nah, untuk bagian biaya tenaga kerja, nah untuk kebutuhannya itu pengolahan, penanaman, pemupukan, penyemprotan, dan panen. Nah, untuk pengolahan jumlahnya 2 HKP, upahnya 100.000, biayanya 200.000. Nah, untuk penanamannya jumlahnya 16 HKW dan upahnya itu 100.000, biayanya 1.600.000. Nah, untuk pemupukannya itu jumlahnya 14 HKP, upahnya 40.000 dan biayanya 560.000. Dan untuk penyemprotannya itu 3 HKP, upahnya 40.000 dan biayanya 120.000. Dan untuk panennya 15 HKP, upahnya 150.000 dan biayanya 2.250.000. Nah, total keseluruhannya itu adalah 4.730.000. Total cost, variable cost ditambah fixed cost. Nah, Rp 100.528.000 ditambah 663.000 dan 4.730.000. Totalnya itu 6.921.000. Nah, harga jualnya itu 4.500 per kilogram. Hasil protnya itu 4,5 ton. Penerimaannya itu harga jual dikali harga prot. Jadi 4.500 dikali 4.500 itu sama dengan 20.250. Nah, untuk keuntungannya itu 250.000 dikurangi 6.921.000. Jadi total keuntungannya itu 13.329.000. Untuk perhitungannya itu perhitungan BIP unit, biaya tetap harga per unit dibagi biaya per unit. Nah, 5.685 dibagi 4.500 dikali 495. Jadi 419 kilo. Nah, untuk BIP rupiahnya harga jual per unit dibagi BIP unit, dimana 4.500 dibagi 419 kg sama dengan 3,171. Nah, untuk BPRC rasionya itu keuntungan dibagi total biaya, di mana 13.329.000 dibagi 6.921.000, jadi 1,56. Nah, untuk RC rasionya itu penerimaan dibagi biaya maksudnya total biaya, di mana 20.250.000 dibagi 6.921.000. Nah, jadi 2,56. Di bagian pembiayaan, asuransi, dan kemitraan. Nah, untuk pembiayaannya itu, modal dalam usaha tani ini adalah milik sendiri. Tidak ada kendala dalam permodalan asuransi. Nah, untuk asuransinya ini adalah komoditas pertanian. Singkong merupakan salah satu bahan pangan yang tengah naik daun.
Singkong yang secara alami tidak mengandung gluten atau jenis protein yang biasanya ditemukan dalam bahan gandum atau terigu. Nah, dinilai memiliki manfaat kesehatan terutama bagi penderita intoleransi gluten. Nah, di mana ditambah dengan kandungan gizi yang cukup baik. Selain itu, singkong berpotensi untuk diolah menjadi beragam produk makanan atau kemasan. Nah, dan memiliki nilai jual tinggi di pemasaran. Untuk kelebihannya di dalam asuransi ini dapat mengurangi risiko gagal panen. Kedua, mengurangi ketergantungan modal dengan pihak lainnya. Ketiga, dapat meningkatkan keuntungan yang banyak. Dan untuk kekurangannya ini, di mana premi yang harus dibayar itu terlalu mahal. Dan kedua, terbatasnya asuransi. Dan ketiga, kurangnya sosialisasi. Ini, Ibu Talsia telah melakukan kemitraan bentuk vertikal yaitu dengan pola dagang umum. Ibu Talsia ini sudah memiliki mitra dalam penjualan hasil produksi. Nah, jika terdapat perusahaan yang mau bermitra dengan Ibu Talsia ini, maka perusahaan tersebut itu menurut saya adalah perusahaan pupuk, yaitu PT Petrokimia. Dan kesimpulan dari hasil analisis ini, pembiayaan modal dalam usaha tani ini adalah milik sendiri. Nah, sehingga tidak mengeluarkan biaya sewa atau tidak ada kendala dalam permodalan dan menghasilkan keuntungan sebesar 13.329.000. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga membantu kalian dalam pemberitahuan. Semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.